Kira-kira toko buku online yang akan dikembangkan tersebut mempunyai fitur apa aja ya Pak? Saya membayangkan pengunjung toko buku online tadi dapat membaca abstrak, dapat melihat contoh chapter yang ada, tidak hanya sekedar melihat cover, judul, ataupun nama pengarang. Ya, kira-kira mirip seperti Amazon.com lah, di mana pengunjung bisa memberikan penilaian terhadap buku yang dia minati. Jadi apa sistem yang dibangun juga akan melayani penjualan online menggunakan kartu kredit? Oh iya, tentu akan sistem yang akan dilakukan nantinya akan melakukan transaksi dengan pemberian kartu kredit, dan itu tolong dibuat yang aman. Bagaimana dengan transaksi pemesanan lewat telepon, Pak? Oh ya, itu fitur yang perlu ada dalam sistem, karena kami akan melayani pemesanan melalui dengan sistem cash on delivery, tentunya dengan jumlah minum tertentu, yaitu Rp500.000. Biasanya sistem seperti ini memiliki fitur rekomendasi buku untuk pengunjung. Apakah Bapak memiliki minat ke arah sana? Oh iya, itu perlu untuk ditambahkan untuk menunjang sistem yang ada. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan customer yang membutuhkan dan akan menggunakan perangkat lunak. Contoh kasus di sini adalah pemilik toko buku online seperti Amazon.com yang mengkomunikasikan ide-idenya kepada para pengembang perangkat lunak. Melalui komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik toko dan pengembang perangkat lunak, dapat digali dan dikumpulkan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan. Proyek ini akan kita kerjakan dalam 6 bulan, mulai September 2007 hingga Februari 2008. Menurut kalian, berapa orang programmer yang kita butuhkan agar proyek ini selesai tepat waktu? Saya rasa untuk proyek ini cukup 3 orang saja, Pak. 1 orang untuk database programmer dan 2 lainnya untuk web programmer. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Setuju? Oke, saya setuju. Oke, kalau begitu kita langsung membuat tabel rencana kerja. Planning adalah proses di mana tim pengembang perangkat lunak merencanakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer. Berbagai risiko perlu diantisipasi, misalnya sempitnya waktu yang tersedia, keterbatasan biaya, serta sumber daya manusia yang ada. Ingat kata-kata bijak, no plan means no future. Modeling atau pembuatan model dari perangkat lunak yang akan dikembangkan sangat membantu pada tahap perancangan. Hal serupa dilakukan pula oleh para arsitek ketika mereka membuat model gedung yang akan dibangun. Modeling oleh arsitek dilakukan dengan menggambar sketsa atau membuat maket dari gedung tersebut. Dalam contoh kasus toko buku online ini, terlihat pemodelan data yang diperlukan. Modeling yang baik adalah modeling yang mengacu pada hasil communication dan planning. Construction merupakan gabungan antara penulisan kode pemrograman dan pengujian untuk menemukan dan memperbaiki error yang ada. Construction yang baik adalah construction yang mengacu pada desain.
Deployment merupakan tahap yang terakhir. Jika selama ini perangkat lunak dikembangkan dan dibuat di laboratorium para pengembang, maka pada deployment, perangkat lunak diinstal di lingkungan kerja customer. Kemudian perangkat lunak diuji coba dan dievaluasi oleh mereka.